Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Tetap laksanakan protokol kesehatan demi keselamatan kita bersama. Pada tahun ajaran 2021-2022, kegiatan pembelajaran diawali dengan kegiatan penguatan pendidikan karakter untuk anak-anak kelas 8 dan kelas 9. Sementara untuk anak kelas 7 diadakan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah. Nah, pada kesempatan ini Ibu memperkenalkan diri, nama Murniningsih SPD, mengajar pelajaran PPKN. Nah, pada kesempatan ini dalam kegiatan penguatan pendidikan karakter, Ibu mendapat tugas untuk menyampaikan materi kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, sebelum kita menuju kepada materi, mungkin anak-anak bertanya, kesadaran berbangsa dan bernegara mempunyai makna bahwa individu yang hidup dan terikat dalam kaidah dan naungan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan, kerelaan, bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia. Mengapa kesadaran berbangsa dan bernegara itu penting? Anak-anak bisa melihat dalam fakta, kenyataan, kehidupan bangsa Indonesia. Banyak terjadi konflik di dalam masyarakat, konflik di dalam kehidupan bernegara. Anak-anak bisa melihat pada contoh gambar, misalnya konflik antar warga masyarakat. Terjadi pertikaian, pertentangan, sehingga menimbulkan banyak kerugian, baik kerugian jiwa ataupun kerugian material. Kemudian juga ada terjadi konflik antar warga masyarakat ataupun organisasi berkaitan dengan perebutan lahan parkir atau mungkin juga lahan pertanian atau mungkin juga lahan perkebunan dan sebagainya. Nah, kemudian yang sangat pengaruhnya luar biasa adalah adanya ketidakpuasan sekelompok orang ataupun ketidakpuasan dari pendukung partai politik tertentu yang mengalami kekalahan atau mungkin pendukung dari calon kepala daerah yang mengalami kekalahan sehingga menimbulkan konflik di antara warga masyarakat pendukung dari masing-masing. Nah, ini tentu sangat mengenaskan ya, sangat memprihatinkan di antara sesama anak bangsa saling
bermusuhan. Nah, untuk itu diperlukan kesadaran berbangsa dan bernegara, yaitu sebagai wujud kecintaannya kepada tanah airnya yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita berdarah-darah ya, sehingga kita sekarang tinggal menikmati apa yang telah diperjuangkan, kemudian kita mengisinya dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat sebagai wujud kecintaan kita kepada tanah air. Jangan sampai bentrok yang terjadi di dalam masyarakat, ataupun mungkin perang suku, atau mungkin tawuran antar warga masyarakat, ataupun tawuran antar pelajar, membuat kita bangsa Indonesia tercerai-berai. Untuk menjaga kelangsungan hidup negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini, maka harus dimunculkan kesadaran bela negara. Nilai-nilai bela negara yang harus lebih dipahami penerapannya dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara antara lain: 1. Cinta tanah air. Orang yang mencintai tanah airnya, maka dia akan rela melakukan apapun demi tanah airnya. Ada beberapa contoh tindakan yang menunjukkan cinta tanah air. Misalnya, menjaga kelestarian lingkungan alam, mencintai dan memakai produk-produk dalam negeri. Ini yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Sebagai bangsa Indonesia, kita harus memiliki kepribadian bangsa Indonesia yang tentu memiliki ciri khas yang berbeda dari bangsa lain. Yang ketiga, Pancasila. Pancasila merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Maka kewajiban kita adalah menjaga dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara dan juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita mulai dari lingkup kecil, yaitu di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita. Contohnya misalnya membantu pekerjaan orang tua atau mungkin adik, atau bisa juga membantu tetangga ya yang sedang membutuhkan pertolongan. Dan yang kelima, yaitu memiliki kemampuan bela negara. Kita mulai juga dari hal-hal yang kecil, yaitu misalnya dimulai dari lingkungan rumah, lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah, lingkungan negara, yaitu misalnya mencoba mentaati tata tertib yang berlaku. Untuk memupuk semangat kebangsaan agar semakin kuat, maka kita harus mengembangkan semangat nasionalisme atau cinta tanah air dan patriotisme. Nasionalisme ada dua macam, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Dari pengertian tersebut, maka anak-anak dapat menyimpulkan nasionalisme mana yang harus kita ikuti. Untuk membina nasionalisme Indonesia, maka kita bisa melakukan 3 hal, yaitu A. Mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa di Indonesia. Yang B. Mengembangkan sikap toleransi antar umat beragama. Dan yang C.
memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Sementara, agar semangat nasionalisme semakin kuat, maka ada hal-hal yang harus kita hindari, yaitu 1. Sukuisme, 2. Calvinisme, 3. Ekstremisme, dan yang keempat, provinsialisme. Sikap patriotisme adalah sikap rela berkorban segala-galanya, termasuk nyawa, untuk mempertahankan kejayaan negara. Di dalam kehidupan bermasyarakat dapat kita lihat banyak orang yang merelakan nyawanya berkorban demi yang lainnya. Seperti yang terjadi di masa pandemi ini, para nakes, dokter, perawat menjadi korban COVID-19. Betapa lelahnya para penggali kubur. Setiap hari mereka harus memakamkan orang-orang yang menjadi korban COVID. Kemudian bagaimana masyarakat yang harus melaksanakan isolasi mandiri karena ada yang positif atau terpapar atau mungkin keluarganya juga ter-COVID, sehingga mereka tidak bisa kemana-mana, tidak bisa bekerja. Nah, di sini dibutuhkan kepedulian masyarakat membantu saudara tetangga kita yang sedang isolasi mandiri dengan bantuan yang selayaknya. Untuk itu, mari kita berusaha menjaga keluarga kita masing-masing agar kita bisa tidak terkena coronavirus dengan tetap menerapkan protokol kesehatan 5M. Nasionalisme dan patriotisme harus kita miliki demi kejayaan bangsa dan negara Indonesia. Implementasi sikap patriotisme dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam kehidupan keluarga. Saat ini sedang diberlakukan PPKM darurat, di mana hampir banyak aktivitas dilakukan di rumah. Nah, kesempatan ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya bersama dengan anggota keluarga untuk menyaksikan film-film perjuangan, membaca buku yang bertemakan perjuangan. Dan ingat ya, ini bulan Juli, mulai tanggal 1 sampai tanggal 31 Juli, kita mengibarkan bendera merah putih untuk menyambut Dirgahayu kemerdekaan Indonesia. Kemudian di dalam kehidupan sekolah yang sering kita lakukan yaitu melaksanakan upacara bendera, kemudian mengkaitkan materi pelajaran dengan nilai-nilai perjuangan bangsa, serta yang penting lagi yaitu kita belajar dengan bersungguh-sungguh untuk mewujudkan cita-cita kita, agar kita tetap sehat dan bahagia selama diberlakukannya PPKM darurat. Maka banyak kegiatan yang dapat kita lakukan yang dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Silahkan kalian bisa melaksanakannya di rumah bersama dengan anggota keluarga. Simpulan dari materi ini adalah 1. Ditingkatkannya kesadaran berbangsa dan bernegara. 2. Ditingkatkannya kesadaran bela negara. 3. Ditingkatkannya semangat nasionalisme. Dan yang keempat, ditingkatkannya semangat patriotisme. Sehingga apabila kita melaksanakannya, insya Allah negara akan menjadi jaya
Jangan pernah berharap apapun dari negara. Ingat apa yang disampaikan oleh John F. Kennedy, mantan Presiden Amerika Serikat. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.